Halo semuanya warga Jakarta, kalian pasti udah gak asing lagi kan sama kawasan Senayan. GBK udah jadi tempat jogging andalan, Bundaran HI udah jadi tempat CFD langganan. Gak ketinggalan juga FX, Plaza Senayan, dan Senayan City yang udah sering banget jadi tempat nongkrong anak-anak Jaksel. Tapi kalian tahu gak sih kalau ternyata dulu kawasan Senayan itu adalah area perkampungan? Jadi tanpa lama-lama, let's go kita bahas sejarah Senayan. Nggak disangka kampung kita jadi begini. Abang kecil di sini ya? Iya, gue diberanakin sini. Tuh, jamban gue di sini dulu tuh. Itulah sepenggal adegan dari sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan yang menggambarkan sejarah pilu warga Betawi yang harus tergusur dari kampungnya, Senayan. Dalam sebuah pemungutan suara untuk menentukan tuan rumah Asian Games 4 yang dilakukan di Jepang pada 1 Juni 1958, Indonesia mengalahkan Pakistan. Kemenangan itu menghamparkan sejumlah pekerjaan rumah, salah satunya menyiapkan sebuah pusat kegiatan olahraga untuk menggelarnya. Melihat Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, sempat muncul keraguan tentang kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah. Namun, keraguan yang seolah meremehkan itu justru membangkitkan ambisi Soekarno. Ia tetap optimis dan yakin bahwa dalam jangka waktu 4 tahun, tanah air kebanggaannya bisa menjadi penyelenggara Asian Games dengan fasilitas dunia. Kawasan perencanaan pembangunan terpilih di Senayan dan sekitarnya yang meliputi Kampung Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa, Bendungan Udik, dan Bendungan Hilir. Sebuah kawasan di sebelah kota satelit Kebayoran Baru yang kala itu masih daerah kampung. Senayan pada waktu itu merupakan wilayah yang penuh rawa, banyak kebun, dan pepohonan besar. Kebanyakan yang tinggal di sana adalah orang Betawi. Sebagian masyarakatnya bercocok tanam dengan berkebun atau bertanam sayur. Selain berkebun, warga di kampung Senayan juga berdagang batik dan berdagang pikulan, termasuk ketupat sayur. Fun fact, ketupat sayur dari daerah ini terkenal kelezatannya loh. Pekerjaan awal mulai dilakukan sejak pertengahan 1959 oleh para petugas lapangan dari DAGI atau Dewan Asian Games Indonesia. Tahap pengerjaannya adalah pembebasan tanah, melakukan pembongkaran, pemindahan, dan penampungan penduduk. Pada tahap pembebasan tanah, semua kampung yang tergusur memakai satu nama, yaitu Senayan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyebutan. Nama Senayan juga dipilih karena wilayahnya yang paling luas dan kampung inilah yang seluruh pemukimannya tergusur. Warga yang tergusur diberi kafling dan uang ganti rugi untuk membangun rumah di tempat tinggal baru. Untuk mengganti bangunan warga, pemerintah menyiapkan lahan pengganti seluas 500 hektar di Tebet yang merupakan daerah kosong. Warga yang direlokasi juga harus melewati proses adaptasi yang tertatih. Karena penggusuran dari Senayan itulah, Tebet yang dulunya perkampungan dengan hamparan sawah, perkebunan buah luas, dan banyak bulakan, kini berubah menjadi permukiman padat penduduk. Kampung, dan terlebih tanah kelahiran, merupakan pertautan emosi dan sejarah warga Senayan dalam setapak identitasnya. Namun, karena mereka menyadari bahwa proyek pembangunan tersebut merupakan pekerjaan bersama demi kepentingan bangsa dan negara, seketika itu juga mereka secara serentak memberikan dukungannya. Dengan demikian, kesediaan merelakan kampungnya hilang merupakan bentuk pengorbanan besar bagi semua penduduk Senayan dan sekitarnya untuk negara.